Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delila Putri Almaya dari kelompok 1 akan menjelaskan secara singkat tentang konsep penganggaran. Nah, dimulai dari definisi penganggaran. Penganggaran adalah proses penyusunan anggaran keuangan organisasi yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja dalam rangka waktu tertentu, umumnya 1 tahun, dan dinyatakan dalam satuan moneter. Lalu penganggaran ini juga memiliki beberapa tujuan. Tujuan yang pertama itu untuk memprediksi transaksi dan kejadian finansial dan non-finansial di masa yang akan datang. Lalu selanjutnya, untuk mengembangkan informasi yang akurat dan bermakna bagi penerima anggaran. Lalu, untuk menyatakan harapan atau sasaran perusahaan secara jelas dan formal, sehingga bisa menghindari kerancuan dan memberikan arah terhadap apa yang hendak dicapai oleh manajemen. Selanjutnya, untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait, sehingga anggaran dimengerti, didukung, dan bisa dilaksanakan. Lalu, untuk menyediakan rencana terinci mengenai aktivitas dengan maksud mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Nah, yang terakhir, untuk mengkoordinasikan cara atau metode yang akan ditempuh dalam rangka memaksimalkan sumber daya. Penganggaran ini juga memiliki beberapa manfaat. Nah, contoh yang pertama itu, segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama, karena seperti yang kita tahu, seluruh kegiatan itu telah dianggarkan atau telah direncanakan sebelumnya. Lalu yang kedua, dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan pegawai. Lalu dapat memotivasi pegawai. Contohnya itu dengan cara memberikan gambaran kerja, sehingga pegawai bisa bekerja secara maksimal. Lalu menimbulkan tanggung jawab tertentu pada pegawai, karena setiap pegawai telah diberikan tanggung jawab masing-masing pada setiap bagiannya. Dan selanjutnya, menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu. Lalu, sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dan dana dapat dimanfaatkan se-efisien mungkin. Balik lagi ke contoh yang sebelumnya, yaitu untuk menghindari pemborosan. Nah, fungsi penganggaran ini ada 3, yaitu fungsi perencanaan, fungsi pelaksanaan, dan fungsi pengawasan. Fungsi perencanaan, anggaran merupakan alat perencanaan tertulis menuntut pemikiran yang teliti dan akan memberikan gambaran yang lebih nyata atau jelas dalam unit dan ruang. Lalu yang kedua, fungsi pelaksanaan. Anggaran merupakan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan secara selaras dan mencapai tujuan, yaitu kalau dalam kata lain tidak melenceng dari tujuannya. Lalu selanjutnya, fungsi pengawasan, yaitu anggaran merupakan alat pengawasan atau controlling. Pengawasan berarti mengevaluasi atau menilai terhadap pelaksanaan pekerjaan dengan cara membandingkan realisasi dengan rencana dan melakukan tindakan perbaikan apabila dipandang perlu, atau apabila terjadi atau terdapat penyimpangan yang merugikan perusahaan. Nah, selanjutnya dijelaskan ada hubungan anggaran dengan manajemen. Nah, apa itu hubungannya? Hubungan anggaran dan manajemen adalah sebagai tolak ukur keberhasilan, yaitu sebagai pertimbangan awal dalam melakukan sesuatu atau perencanaan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, penganggaran sangat penting perannya dalam sebuah perusahaan atau manajemen dan sebagai alat untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya ada hubungan anggaran dengan akuntansi juga. Anggaran dan akuntansi memiliki kaitan erat, di mana akuntansi menyajikan data historis yang sangat bermanfaat untuk mengadakan estimasi-estimasi yang akan dituangkan dalam anggaran, yang nantinya akan dijadikan sebagai pedoman kerja di masa waktu yang akan datang. Nah, selanjutnya
ada jenis-jenis anggaran. Jenis-jenis anggaran ini akan dijelaskan oleh teman saya, Kak Mike Aldona. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu jenis-jenis anggaran. Yang pertama yaitu anggaran perusahaan. Suatu anggaran yang dirinci dan diteliti mengenai penjualan perusahaan di masa depan. Di dalamnya berisi tentang rencana jenis-jenis barang, harga, jumlah, waktu, serta tempat penjualan barang tersebut. Yang kedua yaitu anggaran produksi. Suatu anggaran yang dibuat untuk satu periode anggaran, di mana anggaran ini memuat rencana-rencana unit perusahaan. Anggaran produksi merupakan landasan dari pembuatan anggaran biaya produksi. Yang ketiga yaitu anggaran biaya bahan baku. Anggaran yang sangat diperlukan dalam berjalannya proses produksi. Tujuan anggaran bahan baku adalah untuk dapat memberikan taksiran pada bahan baku yang dinyatakan dalam satuan uang serta jumlah bahan baku. Yang keempat yaitu anggaran tenaga kerja. Tujuan anggaran tenaga kerja langsung digunakan untuk dapat menaksir biaya tenaga kerja selama periode anggaran, serta dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan anggaran kas dan laba rugi. Umumnya, anggaran ini memiliki dua macam dasar perhitungan, yaitu upah per unit dan upah per jam. Yang kelima yaitu anggaran overhead pabrik. Anggaran ini digunakan untuk membuat estimasi biaya overhead pabrik dalam periode waktu tertentu. Yang keenam yaitu anggaran persediaan. Anggaran ini memuat tentang persediaan perusahaan dalam periode waktu tertentu. Anggaran persediaan adalah suatu anggaran yang direncanakan secara rinci dan jelas berapa nilai dan jumlah persediaan yang masih ada dalam periode yang akan datang. Yang ketujuh yaitu anggaran biaya produksi. Anggaran ini terdiri dari anggaran biaya pemasaran dan anggaran biaya administrasi serta umum. Dalam setiap anggaran berisi mengenai taksiran pemasaran, biaya administrasi dan juga umum. Anggaran ini digunakan sebagai standar dalam pembuatan anggaran kas dan laba rugi. Yang kedelapan yaitu anggaran program. Anggaran suatu aktivitas perusahaan yang telah direncanakan dan disusun berdasarkan program utama perusahaan yang berupa jenis produk. Tujuan anggaran program umumnya digunakan dalam menganalisa keselarasan dalam setiap program perusahaan. Yang kesembilan yaitu anggaran pertanggungjawaban. Anggaran atas suatu aktivitas yang direncanakan dan disusun berdasarkan pusat pertanggungjawaban yang terdapat dalam perusahaan tersebut. Anggaran pertanggungjawaban ini dijadikan sebagai alat pengendali yang digunakan manajer. Yang ke-10 yaitu anggaran pengeluaran modal. Anggaran yang berkaitan dengan rencana perubahan aktivitas tetap suatu perusahaan dalam periode waktu anggaran disebut dengan anggaran pengeluaran modal. Dibuatnya anggaran ini atas dasar estimasi penjualan, serta digunakan sebagai standar penyusunan anggaran perusahaan seperti kas, biaya overhead pabrik, dan biaya non-produksi. 11 yaitu anggaran kas. Anggaran kas berisi tentang estimasi sumber dan penggunaan kas dalam periode waktu tertentu. Anggaran kas terdiri atas anggaran operasi dan pengeluaran modal, serta dapat dijadikan sebagai standar dalam penyusunan anggaran neraca. Anggaran ini dianggap sebagai hal yang penting oleh perusahaan karena dapat dijadikan sebagai penjagaan likuiditas perusahaan itu. Yang ke-12 yaitu anggaran laba rugi. Anggaran rugi laba ini mengandung taksiran laba atau rugi perusahaan selama jangka waktu anggaran. Anggaran laba rugi ini disusun berdasarkan anggaran operasi dan juga digunakan sebagai patokan penyusunan anggaran neraca. Yang ke-13 yaitu anggaran neraca. Anggaran neraca berisi tentang rencana posisi keuangan atau aktiva, utang dan modal suatu perusahaan di awal dan akhir periode. Penyusunan anggaran neraca ini berdasarkan anggaran kas dan anggaran rugi laba, serta digunakan sebagai tolak ukur dalam menyusun anggaran perubahan posisi keuangan. Yang ke-14 yaitu anggaran perubahan posisi keuangan. Anggaran perubahan posisi keuangan berisi tentang rencana perubahan utang, aktiva, dan modal perusahaan selama periode anggaran. Penyusunan anggaran ini berdasarkan anggaran neraca.